Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Moktasidah Salamah, biasa dipanggil Bella atau Caca. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan NIM 2110701040. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Oke, baik. Di sini ada tagline yang akan dijabarkan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada pengertian imunisasi, yang kedua ada tujuan imunisasi, yang ketiga jenis-jenis imunisasi, yang keempat ada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang kelima ada sasaran imunisasi, yang keenam ada jadwal pemberian imunisasi, yang ketujuh ada cara pemberian imunisasi, yang kedelapan kapan imunisasi tidak boleh diberikan, yang kesembilan ada keadaan yang timbul setelah imunisasi, dan yang terakhir ada tempat pelayanan imunisasi. Nah, apa itu imunisasi? Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Yang kedua ada tujuan imunisasi. Mengapa imunisasi itu penting? Karena imunisasi bertujuan agar mendapatkan imunitas atau kekebalan anak secara individu dan eradikasi atau pembasmian suatu penyakit dari penduduk atau suatu daerah maupun negeri. Selanjutnya, yang ketiga itu ada jenis imunisasi. Jenis imunisasi itu ada berapa sih? Jenis imunisasi itu ada 5. Yang pertama, imunisasi hepatitis B. Yang kedua, imunisasi polio. Yang ketiga ada imunisasi BCG. Dan yang keempat ada imunisasi campak. Terakhir ada imunisasi DPT HB HIB. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjabarkan kelima jenis imunisasi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Hepatitis B masih banyak ditemukan di Indonesia. Imunisasi hepatitis B bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti sirosis dan kanker hati. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin hepatitis B. Yang kedua ada imunisasi polio. Polio adalah penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf di otak dan saraf tulang belakang. Pada kasus yang parah, polio dapat menyebabkan sesak napas, meningitis, kelumpuhan, hingga kematian. Nah, imunisasi polio bertujuan untuk mencegah anak tertular dari penyakit tersebut. Yang ketiga ada imunisasi BCG. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. TB adalah penyakit menular berbahaya yang dapat menyerang saluran pernafasan, tulang, otot, kulit, kelenjar getah bening, otak, saluran cerna, serta ginjal. Selanjutnya yang keempat yaitu ada imunisasi campak. Imunisasi campak ini diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit campak berat yang dapat menyebabkan pneumonia, diare, dan radang otak atau bisa juga disebut dengan ensefalitis. Imunisasi campak ini diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat anak berusia 9 bulan, 18 bulan, serta 6 tahun. Yang terakhir ada imunisasi DPT HB HIB. Imunisasi DPT HB HIB dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Selanjutnya ada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain ada kanker hati dengan vaksin hepatitis B,
tuberkulosis dengan vaksin BCG, polio dengan vaksin polio, serta campak rubella dengan vaksin MR, difteri, tetanus, dan pertusis dengan vaksin DPT. Yang kelima ada sasaran imunisasi. Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip keterpaduan dan berkesinambungan. Perhatian khusus diberikan untuk wilayah rawan penyakit atau KLB, atau daerah-daerah sulit secara geografis. Sasaran program imunisasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mencangkup bayi usia 0 sampai 1 tahun untuk mendapatkan vaksinasi hepatitis B, polio, BCG, campak, serta DPT HIV. Yang kedua, mencangkup anak-anak balita untuk mendapatkan booster imunisasi DPT, hepatitis B, HIV, dan campak. Yang ketiga, mencangkup anak-anak SD atau sekolah dasar kelas 1 untuk mendapatkan imunisasi DPT dan campak, serta pada anak-anak kelas 2 dan 3 mendapatkan imunisasi TT. Yang keempat, mencangkup ibu hamil dan wanita usia subur untuk mendapatkan imunisasi TT, atau bisa juga disebut dengan imunisasi tetanus. Oke, baik, yang selanjutnya itu ada jadwal pemberian imunisasi. Oke, baik, yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Anak mendapatkan imunisasi hepatitis B pertama yaitu monovalen saat bayi usia 1 bulan. Bayi menerima imunisasi hepatitis B sebanyak 4 kali sebelum usia 6 bulan. Pemberian vaksin ini jaraknya 1 bulan, yaitu ketika bayi baru lahir, bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan, Anda bisa memberikan imunisasi HB bersamaan dengan DPT. Yang kedua ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG berfungsi untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini sangat berbahaya dan menyerang saluran pernafasan, bahkan bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Jadwal imunisasi BCG hanya 1 kali ketika bayi berusia 3 bulan, tetapi lebih efektif dan optimal bila bayi mendapatkan saat usia 2 bulan. Yang ketiga ada imunisasi polio. Bayi ini mendapatkan imunisasi polio dengan tipe OVP ketika ia baru lahir sampai usia 1 bulan. Kemudian penanggulangan setiap bulan yaitu usia 2, 3, dan 4 bulan. Pemberian bisa bersamaan dengan vaksin DPT yang tergabung dalam imunisasi pentabio. Setidaknya ada 1 pemberian vaksin pada usia 2, 3, dan 4 bulan melalui OPV yang dengan bersamaan OPV 3. Selanjutnya ada imunisasi campak. Berdasarkan jadwal imunisasi terbaru dari IDAI, anak usia 9 bulan sudah bisa menerima vaksin MMR. Vaksin ini adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, gondongan, serta rubella. Kemudian saat anak berusia 18 bulan, anak tersebut menerima imunisasi MMR ulang untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Penyebab campak dan rubella adalah virus infeksi menular melalui saluran pernafasan. Anak yang menerima imunisasi MMR tidak akan merasakan efek samping parah, seperti anak yang tidak mendapatkan vaksin. Selanjutnya yaitu imunisasi DPT atau imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus. Jadwal imunisasi DPT pertama kali diberikan pada bayi usia 2 bulan dengan interval atau jeda 1 bulan sehingga pemberiannya saat bayi usia 2, 3, serta 4 bulan. WHO mengembangkan imunisasi kombinasi yaitu pentavalen dan pentabio. Imunisasi pentavalen merupakan gabungan dari imunisasi DPT, HIV, dan hepatitis B. Sementara itu, imunisasi yang bernama pentabio gabungan dari imunisasi DPT, hepatitis B, dan polio. Dilanjut yang ketujuh yaitu cara pemberian imunisasi.
Cara pemberian imunisasi. Yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan melalui injeksi intramuskular. Lokasi penyuntikan yang disarankan adalah otot deltoid untuk orang dewasa dan anak, atau di paha bagian anterolateral untuk neonatus dan bayi. Kemudian ada imunisasi polio. Pemberian vaksin polio jenis OPV ditetes melalui mulut, sementara jenis IPV diberikan melalui suntikan di lengan atau di tungkai. Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka vaksin polio biasanya akan diberikan sejak bayi lahir. Setelahnya, pemberian vaksin akan dilakukan kembali pada usia 2 bulan dan 3 bulan dan 4 bulan. Kemudian ada imunisasi BCG. Cara penyuntikan vaksin ini yang benar adalah di bagian lengan kiri atas. Suntikan sesuai dosis diberikan secara intradermal di bagian lengan. Biasanya setelah diberikan vaksin ini, kulit akan sedikit melepuh. Hal ini tidak berbahaya kok. Jadi, tidak usah khawatir ya Bunda. Selanjutnya ada imunisasi campak. Vaksin ini disuntikan ke otot intramuskular atau di bawah kulit subkutan pada anak. Vaksin campak disuntikan di otot deltoid yang terletak di lengan atas. Sementara itu, pada orang dewasa yang sebelumnya belum pernah menerima vaksin campak, vaksin dapat disuntikan melalui otot atau di bawah kulit. Dan yang terakhir ada imunisasi DPT. Cara pemberian vaksin DPT ini adalah secara intramuskular. Apa itu maksud dari intramuskular? Intramuskular adalah disuntik langsung ke otot tubuh anak. Lokasi penyuntikan dilakukan di bagian aspek anterolateral atau bagian depan dan bagian samping paha. Dan juga di otot deltoid lengan atas, sekitar pundak dan lengan atas. Selanjutnya yang ke-8 itu ada kapan sih imunisasi tidak boleh dilakukan? Nah, jika anak sakit ringan itu masih diperbolehkan mendapatkan imunisasi. Namun, jika anak menderita sakit yang cukup serius, baik disertai demam maupun tidak, imunisasi tentunya harus ditunda sampai keadaan anak itu membaik. Nah, beberapa kondisi yang membuat imunisasi pada anak harus ditunda antara lain yaitu sakit kronis, alergi parah, demam tinggi, serta melemahnya sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yang ke-9, keadaan yang timbul setelah imunisasi. Pertama itu vaksin hepatitis B. Vaksin ini dapat menimbulkan efek samping seperti demam, lemas. Pada kasus yang terjadi, efek samping bisa berupa gatal-gatal, kulit kemerahan, serta pembengkakan pada wajah. Kedua ada vaksin polio. Vaksin ini bisa menimbulkan demam hingga lebih dari 39 derajat Celcius. Efek samping lain yang dapat terjadi meliputi reaksi alergi seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, sulit bernafas, atau menelan, serta bengkak pada wajah. Yang ketiga ada vaksin BCG. Vaksin ini akan menimbulkan bisul pada bekas suntikan dan muncul pada 2-6 minggu setelah suntik BCG. Bisul bernanah tersebut akan pecah dan meninggalkan jaringan perut. Sedangkan efek samping lain seperti anafilaksis sangat jarang terjadi. Yang keempat ada vaksin HIV. Vaksin ini juga dapat menimbulkan efek samping antara lain demam di atas 39 derajat Celcius, diare serta nafsu makan berkurang. Dan yang terakhir vaksin MMR atau vaksin campak. Vaksin ini dapat menyebabkan demam lebih dari 39 derajat Celcius. Efek samping lain yang dapat muncul setelah vaksin adalah reaksi alergi seperti gatal, gangguan dalam bernafas, atau menelan, serta bengkak pada wajah. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada tempat pelayanan imunisasi. Nah, di mana sih tempat-tempat untuk pelayanan imunisasi itu? Untuk mendapatkan imunisasi wajib, Anda bisa membawa si kecil ke pusat pelayanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, tempat praktek dokter, serta rumah sakit.
Oke, sekian penjelasan tentang imunisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk para pendengar maupun para pembaca. Terima kasih.